intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua warga masyarakat Kabupaten Blora yang saya hormati, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada siang hari ini kita telah diberikan kesehatan lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, melihat hasil monitoring perkembangan COVID-19 data per hari Sabtu Mei 2020, jumlah OTG 160 orang, kemudian ODP 42 orang, dan PDP ada 11 orang. Sedangkan kasus positif COVID-19 jumlah ada 7 orang, meninggal 3 dan 4 orang masih dirawat. Jumlah pemudik dari jam 8 tadi malam sudah ada 30.121 orang. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kedisiplinan dan kepedulian bersama adalah kunci sukses bagi kita semua untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Untuk itu, selalu gunakan masker, jaga kontak fisik, jaga jarak antara orang, physical distancing, dan sering cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora yang telah menjadi pahlawan masa kini dengan tetap berdiam diri di rumah. Semoga ikhtiar dan pengorbanan kita ini berbuah hasil, memutus lebih cepat mata rantai penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan setiap harinya. Bagi yang terpaksa keluar, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol keluar rumah secara prosedur. Mari kita menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang kita sayangi dengan mengikuti himbauan pemerintah. Tetaplah di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya. Kepedulian kita, keselamatan bagi kita sesama. Semoga masalah COVID-19 dapat segera terselesaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh warga masyarakat Blora dimanapun Anda berada. Kami dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM akan menyampaikan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat sampai hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2020. Bahwa harga kebutuhan pokok relatif stabil dalam minggu ini, meskipun atau bahkan ada beberapa penurunan di bahan pokok tertentu. Antara lain, bawang putih turun sebesar 8% menjadi 25.000. Kemudian gula pasir mengalami penurunan sebesar 2% dan sekarang pada harga sebesar Rp16.000. Meskipun demikian, ada beberapa bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Antara lain cabai merah besar, kenaikannya 11%, sehingga sekarang menjadi Rp9.000. Tapi kenaikan ini mestinya positif bagi petani cabai merah, karena harganya dalam akhir-akhir ini sangat turun drastis. Kemudian telur ayam ras juga mengalami kenaikan sebesar 3%, menjadi Rp19.500. Kemudian stok bahan kebutuhan pokok sampai hari ini juga stabil dan tersedia cukup besar. Antara lain beras
tersedia 39.964 ton. Kemudian gula tersedia 1.342 ton dan bawang merah ada 128 ton. Sehingga terkait dengan hal itu, kami mengharapkan masyarakat tidak usah panik karena ketersediaan bahan kebutuhan pokok sangat cukup dan pemerintah akan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok ini. Yang kedua, tetap membeli bahan kebutuhan pokok secukupnya, tidak usah berlebihan karena nanti akan menimbulkan kepanikan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, kami mohon masyarakat bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Tidak usah menyampaikan berita-berita negatif yang tidak benar, bahkan yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Kemudian yang terakhir, kami mengharapkan mari kita memupuk kepedulian di lingkungan sekitar kita terhadap masyarakat yang kekurangan, kita bisa saling membantu sehingga kita bisa menghadapi wabah COVID-19 ini secara baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, warga Blora dimanapun berada yang kebetulan bisa menyaksikan kegiatan ini, kami dari Dinas Kesehatan akan menyampaikan beberapa tambahan terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Blora. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Blora, tadi malam ada penambahan 1 kasus swab real time PCR secara laboratorium 1 orang. Dan kebetulan tadi pagi penderita tersebut sudah meninggal dunia. Jadi total kasus positif di Kabupaten Blora sampai hari ini adalah 7. 3 meninggal dunia. Yang 4 masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Blora sudah melakukan total tes cepat atau rapid direct test sebanyak 514 tes. 514 tes ini, dan yang reaktif sampai hari ini sebanyak 39. 39 ini dari klaster Temboro kami temukan 19 orang. Jadi cukup besar yang klaster Temboro. Klaster Temboro yang kami periksa sebanyak 130, 19 reaktif dan 2 sudah positif PCR dan 1 negatif. Jadi Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga rapid test terakhir di kedua rumah sakit ini cukup memprihatinkan bagi kita. Ada tambahan 6 rapid reaktif di rumah sakit kita, yaitu di rumah sakit Cepu. Jadi total tenaga kesehatan di RSUD Cepu yang rapid sebanyak 10 orang dari hampir 50 yang kita tes. Kemudian di Blora reaktif sebanyak 6 dan sebagian besar sudah kita masukkan isolasi di Hotel Mustika di Blora dan di Cepu di Grand Mega. Mohon dukungan doanya, mudah-mudahan segera sembuh dan hasil PCR-nya negatif.
Ini yang perlu kita perhatikan bersama, khususnya teman-teman dari kesehatan, dari rumah sakit, dari puskesmas. Tetap semangat, jaga kesehatan kita, ikuti protokol yang ada, jangan sampai kita sakit, apalagi sampai tertular. Masyarakat membutuhkan tenaga kita semua. Sekali lagi, kami berharap di semua rumah sakit maupun puskesmas ada daerah yang perlu dilakukan penyekatan, daerah merah, kuning, atau hijau yang melakukan kira-kira ada penularan di sana. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang saya tambahkan. Jadi swab yang sudah kita periksa sebanyak 50. Jadi 7 hasilnya tadi positif. Itu yang bisa saya tambahkan. Tolong sekali lagi minta dukungannya. Ini banyak tenaga kesehatan khususnya di rumah sakit, juga ada di satu puskesmas yang juga isolasi mandiri karena rapidnya juga reaktif. Mudah-mudahan nanti hasil swab PCR-nya negatif, itu yang kita harapkan. Kemudian secara SOP untuk keluarga yang baru saja ada yang meninggal, warga tidak perlu resah. Akan kita tindak lanjuti untuk segera melakukan tes cepat atau rapid pada kontak terdekat, kontak langsung maupun tidak langsung almarhum. Warga tidak perlu berlebihan takut, nanti malah nambah stres, malah daya tahan tubuh kita malah menurun. Keluarga almarhum tetap diberi dukungan moral. Ya, semua ini adalah korban. Ini bisa menimpa kita semua. Kita tidak boleh mendiskriminasi. Sekali lagi, tidak boleh mengucilkan. Kita cukup memang terus menjaga jarak. Tidak perlu bersalaman, terus memakai masker seperti dianjurkan pemerintah. Bapak Ibu, melihat perkembangan di Blora ini semakin meningkat. Karena kita tahu rapid reaktif cukup besar, tadi 39. Jadi ada resiko juga nanti kalau sudah keluar setnya, kita tidak tahu. Harapan kita semuanya negatif. Tetapi ini sekali lagi perlu kewaspadaan kita. Yang kami harapkan waspada, tetap tenang, tidak perlu panik berlebihan. Ya, sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua DPRD. Mari, kalau kita tidak tertib, tidak patuh pada anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, keluar kalau penting saja. Kalau kita tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, masih bergerombol, pertanyaannya sampai kapan penyakit ini akan berakhir? Ini akan berakhir kalau kita semua mau ambil bagian. Sekali lagi saya berkali-kali katakan, garda terdepan untuk pencegahan adalah kita semua, masyarakat. Jangan sampai sakit. Caranya adalah patuhi anjuran pemerintah untuk pakai masker, tinggal di rumah saja, jaga jarak, jangan keluyuran lagi, jangan bergerombol lagi kalau mau aman. Dan Bapak Ibu pirsani, sekarang yang sudah sakit banyak keluarga petugas kesehatan yang kita sudah rapid positif. Berarti sudah ada penularan yang luar biasa di fasilitas kesehatan. Tolong, satu-satunya jalan, mari kita tingkatkan kewaspadaan kita. Kita tingkatkan untuk pencegahan kita, agar penyakit ini tidak semakin menyebar, tidak semakin meluas. Terus kita berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan dukungan, bimbingan, mudah-mudahan bisa segera berakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.